Dia masih bernapas Mas Dewi. Masih hangat juga tubuhnya. Meskipun sudah pucat seperti ini kan, lihat kan. Lihat. Kulitnya beda kan? Sangat beda sekali, Ustaz. Ini pucat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya telah kembali dari rumah dan datang ke sini lagi. Kenapa saya ke sini lagi? Karena memang saya sudah menunggu beberapa lama. Itu Nyai tidak kembali ya teman-teman ya. Akhirnya saya pulang dan mengambil sebuah keberuntungan saya. Dan ketika saya mengambil malah menyentuh keberuntungan ini yang ada di rumah. Nggak tahu kenapa malah saya diarahkan untuk ke sini. Saya nggak tahu kenapa saya diarahkan ke sini ya teman-teman ya. Dan di sini kita dari ambil sudut yang berbeda. Ini adalah sebuah bukit keramat ataupun bukit kutukan teman-teman ya. Yang sudah saya bebaskan dan saya sudah merasakan bahwa di sini memang sudah tidak ada aura bukit keramat ini teman-teman ya. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala apa-apa. Tapi hati saya itu mengatakan saya harus ke sini. Dan inilah, tapi saya mencium dari tadi itu nggak mencium apapun loh. Nggak ada yang janggal ya Mas Afi ya. Normal di sini, Ustaz. Iya, seperti alam biasa. Nggak kayak pertama kita ke sini loh. Pertama kita ke sini tuh janggal. Hawanya itu berbeda. Mas Afi itu aja Mas Afi ya. Saya cek-cek lokasi dulu. Ada apa ini? Nggak menunjukkan tanda-tanda adanya keanehan. Biasa saja, semua netral, alami, ya, bersih. Nggak ada story, Mas Afi. Kenapa, Ustaz? Aman kan? Pantas hatiku disuruh ke sini Mas Afi. Masih ingat nggak pohon yang ini Mas Afi? Oh, pohon yang saya ingat. Itu yang bisa menaruh batu di situ kan? Ya, betul Mas Afi. Cuman ini kok nggak ada kayak bekas digali sama seseorang ataupun sama hewan. Barangnya hilang ini Mas Evi. Itu ada yang mengetahuinya, Ustaz. Lantas siapa yang melakukan ini? Kosong Mas Evi. Berarti ada seorang yang habis ini. Apa ini ulah manusia jangan-jangan? Oh,
Masih ingat Mas Dewi sekali yang di sini Mas Dewi? Segelnya masih tertutup. Waktu itu kan saya mencangkul membukanya Betul. dan mendapatkan sebuah kotak. Ya. Dan kotak itu keluar. Posisinya itu di sini kan keluar kan? Iya, saya ingat itu. Iya. Saya ingat-ingat lagi coba. Waktu itu ini kan sudah saya cangkul. Dan saya tidak mengembalikannya. Saya masih ingat ya Mas Ebi. Kok bisa rapat? Harus segera cari tahu ini Mas Ebi. Saya coba ya Mas Ebi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kamu yang telah mengambil barang milikku. Kembali. 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 Jadi kamu, Mas Ebi, dari tampilannya sepertinya dia ini bukan makhluk sembarangan ya Mas Ebi ya. Sepertinya memiliki jabatan yang luar biasa. Siapa kamu? Salam hormat, saya tuanku. Terus kembalikan. Mana barang seperti ini yang kau ambil? Maafkan saya tuanku. Saya tidak berniat untuk mengambilnya. Tapi saya hanya meminjam. Dan di tempat ini juga sudah tidak membutuhkan benda itu lagi. Karena kutukan di tempat ini telah tersebar dan dipancarkan. Hingga sepenuhnya telah hilang. Jadi aku memang yang menggalinya. Ya sudah, kembalikan. Itu bukan barangmu. Sini. Ampun tuanku. Aku tidak bisa mengembalikannya. Hei, kau bawa di mana? Maafkan aku tuanku. Izinkan aku mengatakan sejujurnya apa yang terjadi. Oke, katakan. Siapa tahu aku bisa mengampunimu. Kalau tidak,
Aku sudah muak dengan makhluk-makhluk sepertimu. Kemarin aku berjumpa dengan seorang sultan. Sekarang sepertimu lagi. Aku juga sudah mendengar kalau kau telah berhasil membebaskan Raja Sultan. Kita satu rumpun. Kamu jangan berbelit-belit. Sekarang saya tanya, di mana kau meletakkan keberuntunganku? Dan di mana keberadaan ini sebenarnya? Dan untuk apa? Saya jelaskan lagi ya. Untuk apa kau mengambilnya? Tuanku, pertama aku jawab, di mana keberadaan keberuntunganmu? Itu ada di Pulau Sumatera. Dan untuk apa? Mohon izin menjawab, tuanku. Untuk menghidupkan kembali saudaraku yang telah dikutuk dan tidak bisa bergerak. Oh, ya, saya mengerti. Lalu, dari mana kau tahu aku menyimpan ini di situ? Maafkan aku, tuanku. Kekasih saudaraku yang telah memberitahuku hingga aku jauh-jauh datang ke sini. Ah, saya tahu pasti dia. Panggil dia ke sini. Ternyata wanita itu munafik ya. Sudah aku selamatkan, sudah aku bebaskan dia. Malah dia mencurinya. Saya hitung, kalau sampai dia tidak ada di sini, kau tidak mau memanggilnya, pedangmu akan kutancapkan untuk 3, 2, 1. Jangan, Tuan. Aku pikir setelah aku membebaskanmu, kau wanita yang baik-baik. Ternyata kau licik.
Kau egois. Sampai menyuruh adik iparmu lakukan ini. Bukankah aku sudah berjanji akan membantumu, tapi kau tidak sabar. Kembalikan. Kembalikan sekarang juga. Atau aku kurung kau kembali di tanah itu. Kembalikan. Maafkan aku, Tuan. Bukan bermaksud aku ingin mencurinya darimu. Akan tetapi, Tuan, aku mau kekasihku menjadi manusia kembali. Tidak seperti itu caranya. Kembalikan. Kalau kau mengembalikan, aku akan membantumu. Tapi kalau kau tidak mengembalikan, aku bisa lebih kejam. Hei, kenapa kau tidak berani menghadapku? Baiklah. Paksa saja. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan saya. Saya harus kejam. Baiklah Tuan, aku ikhlas. Asal kakakku bisa diselamatkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Baiklah. Serahkan. Nah, begitu kan dari tadi beres ya Mas Ebi? Betul, Tuan. Tuan, aku tidak bermaksud seperti itu, Tuan. Aku hanya sangat rindu dengan kekasihku yang kini telah dikutuk tidak bisa bergerak, Tuan. Tapi Tuan, aku hanya berpikir benda yang Tuan ajaibkan itu bisa menyelamatkan. Jadi gini, bisa benda ini menyelamatkan, tapi caranya berbeda. Apakah kau tahu caranya? Tidak kan? Karena ini milikku. Ini milik keberuntunganku. Aku lebih tahu.
Jangan bunuh dia. Aku tidak mau menambah beban masalahku. Sudah cukup. Orang lain berkorban untukku. Bunuh saja aku.